Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Nama ba'du. Yang terhormat guru kita Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Yang kami hormati segenap jamaah Salat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, santri MAJT Basnas, serta pendengar Radio Gaul, pendengar Radio Dais, pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kajian tafsir tematik dengan tema takwa dalam Al-Quran bersama Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Oleh karena itu, bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Dan bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul bisa ditanyakan langsung kepada nomor WA di nomor Dais di 0821 336 70.000. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah. Kita niatkan untuk beribadah, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu takwa di dalam Al-Quran. Ini sudah seri yang ke-7. Sebetulnya kalau dibuat seri-seri masih banyak sekali. Akan tetapi akan kita cukupkan sampai seri yang ke-7. Dan dari pengajian dari seri pertama sampai ke-7 ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang apa itu takwa. Apa itu takwa di dalam Al-Quran? Yang pertama, takwa adalah kebaikan yang sudah menjadi karakter bagi pelakunya, yaitu muttaqin. Sebagaimana kita ketahui, takwa itu dari kata ittaqa yattaqi. Kalau waqo yaki itu artinya adalah menjaga, tapi ittaqa itu sudah menjadi terjaga. Dengan kata lain, penggunaan kata ittaqa kemudian takwa ini sudah menunjukkan bukan hanya sekedar perilaku kebaikan, tapi sudah menjadi karakter kebaikan. Dan sudah sering saya sampaikan, kebaikan yang sudah menjadi karakter itu maksudnya adalah kebaikan yang sudah mendarah daging, kebaikan yang sudah menancap ke dalam jiwa seseorang. Yang ibaratnya kalau kebaikan itu dilepas, maka nyawanya juga akan terlepas. Itu disebut dengan karakter. Dengan kata lain, kalau kebaikan itu diambil dari seseorang, maka dia sudah menjadi orang lain. Dan contoh yang paling kentara, yang paling kelihatan yaitu pada diri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang kedua, indikator dari takwa itu adalah sinyal yang sangat kuat. Begitu ada sedikit sinyal positif kebaikan, maka segera memburunya.
Jadi semacam apa itu namanya ya? Semacam orang yang mempunyai ciuman yang sangat sensitif, mempunyai pendengaran yang sangat sensitif, mempunyai kemauan yang sangat sensitif. Ada ajakan kebaikan sedikit saja itu langsung buru-buru menyambutnya. Orang baru melihat kotak amal itu langsung merogoh sakunya. Begitu melihat ada orang yang berpakaian kumal, dia langsung merogoh sakunya untuk memberi. Begitu ada suara, begitu ada melihat masjid gitu ya, begitu melihat menara sedikit, dia langsung mendekati untuk bagaimana supaya bisa sholat di dalamnya. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Demikian juga sekecil apapun sinyal keburukan maka akan dijauhi sejauh-jauhnya. Orang yang bertakwa itu keburukan itu menjauh dari dirinya dan dirinya juga menjauh dari keburukan itu. Para aulia yang sudah mengamalkan yaitu wirai, yaitu menjaga hal-hal yang syubhat, bukan hanya sekedar hal-hal yang haram. Ketika disuguhi suatu makanan yang syubhat, itu tangannya bergetar. Tangannya bergetar, kemudian gemetar tanpa dia ketahui mengapa dia itu bergetar. Kenapa demikian? Karena sinyal di dalam tubuhnya, alarm di dalam tubuhnya, itu sudah memberikan pesan bahwa yang ada di depannya itu adalah makanan yang tidak benar, makanan yang haram, makanan yang tidak baik. Yang ketiga, takwa adalah di atas ketaatan dan di atas kebaktian. Takwa orang yang taat meskipun dia itu melaksanakan sholat 5 waktu, zakat dan sebagainya, itu belum bisa disebut sebagai orang yang bertakwa kecuali ketika dia melaksanakan sholat itu bukan hanya sekedar yaf'alunas sholata, bukan hanya sekedar yu'addunas sholata, bukan hanya sekedar ya'tunas sholata, tapi orang yang takwa itu adalah yuqimunas sholata, yaitu menegakkan sholat, syarat rukunnya ditegakkan, kekhusyuannya ditegakkan, niatnya ditegakkan. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya takwa adalah ketetapan dan keteguhan iman dan kesabaran. Meski janji Allah baru datang 1000 tahun kemudian. Nah, termasuk ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang kepasrahannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tingkatannya itu sangat-sangat tinggi. Dia dijanjikan kemenangan oleh Allah misalnya. Berjuanglah in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Suatu ketika orang yang bertakwa itu melakukan satu perbuatan yaitu membela agama Allah. Kok esok kemudian dia dibuli? Selama 1 bulan dia dibuli, dia dicaci maki oleh netizen dan sebagainya. Selama 1 tahun dia juga dibuli. Selama 10 tahun dia bully. Jangankan 10 tahun. 100 tahun pun dia dihina dan dicaci maki. Tapi karena dia itu percaya dengan janji Allah, maka dia akan tetap teguh. Dan itu dicontohkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau tetap konsisten, tetap teguh menjalankan dakwah ilahiyah, dakwah Islamiyah, meskipun dicaci maki oleh umatnya selama 950 tahun. Itu adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Meskipun Nabi Muhammad berusia 63 tahun, di sana masih ada orang kafir. Ibaratnya Nabi Muhammad diberi usia 6.000 tahun pun, ketika beliau itu dicaci maki oleh orang-orang kafir, beliau tetap semacam itu.
Selanjutnya takwa adalah kestabilan dalam kebaikan dalam keadaan apapun baik formal maupun non formal. Orang yang bertakwa itu adalah tetap bertakwa dimanapun. Di masjid dia tetap takwa, di pasar dia tetap takwa, di majelis ta'lim dia tetap takwa, di musyawarah RT dia tetap takwa. Memakai baju koko dia juga takwa, memakai baju baju jin, celana blue jean misalnya ya, atau segampangannya pakai jin belel misalnya, dia akan tetap takwa. Main sepak bola misalnya, dia tetap takwa. Dalam kondisi apapun, formal maupun formal, dia tetap stabil. Kemudian orang yang bertakwa beramal baik tanpa hitung-hitungan, maka mendapatkan balasan atau ganjaran tanpa hitung-hitungan pula. Nah, berbeda dengan kita, kalau kita itu adalah manja bil hasanati falahu asyra amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka akan mendapatkan 10 lipat balasan. Kalau balasan kita, balasan dari amal orang yang biasa-biasa saja, yang orangnya itu hitung-hitungan, barang siapa yang bersedekah maka akan kaya, barang siapa yang sholat maka akan hatinya tenang, barang siapa yang tahajud maka pangkatnya akan naik. Ya hanya itu yang akan dia dapat. Orang yang di dalam melaksanakan kebaikan, itu gambarannya itu akan mendapatkan apa, akan mendapatkan balasan apa, akan mendapatkan ganjaran apa, maka ya akan dibalas semacam itu. Akan tetapi ketika orang di dalam bertakwa kepada Allah, di dalam beramal baik kepada Allah itu tanpa hitung-hitungan, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang dia tidak perkirakan. Allah akan memberi rezeki tanpa Allah itu menghitung-hitung. Ini hambaku sudah tahajud selama 1 bulan, maka akan aku beri rezeki 1 miliar. Ya cuma itu saja. Tapi kalau orang yang bertakwa karena tahajudnya itu tidak dalam rangka supaya dia itu nyalon caleg menjadi jadi, dalam rangka supaya itu naik pangkatnya, maka yang membalas itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang sabar, ini adalah termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Dia tidak peduli bagaimana dan berapa Allah membalasnya, maka Allah sendiri juga yang akan membalasnya tanpa hitung-hitungan. Ini sama seperti puasa ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh umat manusia, maka akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Kalau ada orang sholat duha pengen kaya, ya akan diberi kekayaan oleh Allah. Orang bersedekah menjadi kaya, ya akan diberi kekayaan oleh Allah. Akan tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi bagi orang yang bertakwa akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir adalah orang yang bertakwa bergegas memburu kebaikan. Maka balasan atau surga juga akan bergegas pula mendekati kepadanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang gemar memberi infak, barang siapa yang bertakwa,
kemudian dia membenarkan dan mengimani adanya hari akhir, adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah saya sampaikan, ya. Sudah pernah saya sampaikan. Gambarannya adalah orang biasa itu ya. Itu kalau mau melakukan perbuatan baik, dia itu harus mencari-cari ke sana kemari, ke sana kemari. Akan tetapi orang yang tingkatannya itu sudah tingkatan takwa, itu setiap kedipan mata itu adalah kebaikan baginya. Setiap gerakan tangan itu adalah kebaikan baginya. Satu langkah bertemu dengan seseorang, maka itu bisa menjadi kebaikan baginya. Dua langkah bertemu dengan orang lain, maka itu bisa menjadi kebaikan baginya. 100 langkah bertemu dengan orang lain, maka itu juga akan menjadi kebaikan baginya. Tidak ada orang di sini dia jalan, oh di situ ada kerikil, disingkirkan, maka akan menjadi kebaikan. Itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang semesta itu bisa menjadi objek ketakwaannya. Sementara kalau orang-orang yang hanya taat, orang yang berbuat baik, biasa-biasa saja, ya, dia akan sulit. Wah, dia akan sulit. Yang dia bisa lakukan untuk perbuatan baik itu hanya sekitar masjid. Hanya kepada orang-orang yang ya barangkali itu adalah tetangga atau koleganya saja. Tapi bagi orang yang bertakwa, semesta itu adalah objek kebaikan bagi orang tersebut. Apapun, kipas bisa menjadi kebaikan baginya. Botol minuman bisa menjadi kebaikan baginya. Orang membawa botol misalnya, makanya bagi orang yang bertakwa itu secara otomatis yang ada orang dikasihkan. Di dalamnya ada uang, bisa menjadi kebaikan. Apapun bisa menjadi kebaikan. Dia jalan ketemu dengan orang tua, otomatis tangannya akan menggamit, kemudian menuntun orang tua tersebut. Orang yang bertakwa adalah orang yang semesta itu bisa menjadi objek kebaikannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa? Bisa kita lihat. Misalnya di dalam surah Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ad-Dukhan 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Al-Mursalat 41, innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun. Coba kita perhatikan. Innal muttaqina sak temeni wong-wong kang padha takwa kabeh. Nah, ini kalau makin umam, mana umam? Paham? Kalau makin bilang innal muttaqina satamne wong kang padha takwa kabeh iku fi jannatin tetep ing dalem. Karena apa? Karena lafadz fi itu mengandung yaitu lafal mustaqirruna. Mustaqirruna fi jannatin. Beda ya dengan innal muttaqina yadkhulunal jannata. Itu beda dengan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, beda. Kalau sudah pakai fi, ini menunjukkan adanya kestabilan, adanya istiqrar. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah mustaqir. Mustaqir itu adalah sesuatu yang menetap dengan kokoh, tidak akan pergi, tidak akan apa. Ketika ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia,
Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu pinnya atau tempatnya itu sudah ada di surga sejak sekarang ini. Jadi surganya Makin itu sudah ada di sana. Surganya Hendi itu juga sudah ada di sana. Surganya Syamsul itu juga sudah ada di sana. Jadi sudah ada. Dan lebih hebat lagi adalah di dalam Asy-Syu'ara ayat 90. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau besok di mahsyar, ya, orang-orang itu pada berlarian, mana surgaku, mana surgaku, mana surgaku. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, ya, lagi duduk-duduk jalan dengan santai, jalan dengan kipas-kipas sambil tadarusan, ya, sambil simaan bareng. Itu surga itu mendatangi. Surga itu mendatangi. Surga itu mendatangi. Nah, kemudian ditegaskan di dalam surah Qaf, ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Bahwa surga didekatkan itu bukan dekat dari sisi fiksi, bukan. Bukan dekat dalam makna majazi, itu bukan. Tapi dekatnya ini adalah dalam makna fisik dengan makna hakikat dengan makna real. Jadi surga itu datang. Sekarang sudah mulai, ya, Zaman sekarang, teknologi sekarang ini sudah bisa. Masjid yang sebesar, ya mungkin lebih kecil lagi lah ya, di Jolotundo itu ya. Masjid yang sebesar di Jolotundo itu bisa diringkes gitu ya, diringkes menjadi satu seperti mobil truk gitu. Tapi kemudian begar, kemudian membentuk masjid. Demikian juga dengan surga. Surga itu, surga kita itu akan mendekati kita. Begitu kita masuk, dia akan melebar menjadi sangat luas. Kenapa demikian? Kenapa kok surga mendatangi? Karena orang-orang yang bertakwa ketika di dunia, dia mengejar kebaikan. Dia mengejar surga. Maka balasannya adalah ketika di akhirat gantian surga yang akan mengejar orang itu. Demikian juga orang-orang yang berbuat maksiat. Jenenge neraka waduh, jenenge maksiat waduh. Dadak tuku tiket, dadak booking, dadak bayar dan sebagainya, tapi dikejar. Maka kelak di akhirat neraka itu juga akan mengejar. Ketika dia lari, kenapa kamu lari? Bukankah aku adalah yang engkau kejar ketika kamu di dunia? Udah di sini, enggak usah lari, masuk sini. Demikian juga dengan orang yang bertakwa. Baik hadirin sekalian, mohon maaf, ini saya ada acara ya, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.